Halo guys, kembali lagi di video pembelajaran saya. Di video sebelumnya saya sudah membahas materi pertemuan ke-9 dan ke-10, yaitu membahas tentang organisasi learning dan knowledge management culture in organisasi. Di video kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-11, yaitu tentang human capital atau yang disebut dengan model manusia. So, langsung saja kita simak videonya. Oke, materi kali ini membahas tentang human capital atau yang disebut dengan modal manusia. Arti dan pentingnya human capital bagi perusahaan. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonomi bernama Theodore Scott yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada kemampuan, lalu yang kedua ada perilaku, ketiga ada usaha, dan yang terakhir ada waktu. Dan semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Lalu yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, atau bakat. Lalu yang terakhir ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada sebagai kunci keunggulan organisasi. Dari kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Lalu yang kedua ada aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang terakhir ada aset tak wujud. Aset tak wujud disebut dengan model organisasi, analisis bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan yang terakhir ada modal intelektual. Lalu yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama ada buy, membeli, mengganti SDM lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Lalu yang kedua ada build, membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga ada borrow, meminjam. Pengguna, konsultan, atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir ada binge, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Orange menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari dua dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk memenuhi syarat laporan internal. Lalu yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi.
Dan yang terakhir ada strategi level, yaitu tingkat analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat komponen di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat corporate dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang koneksif dalam satu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengolahan human capital harus ditinggalkan. Artinya investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir, yaitu yang pertama ada seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua ada bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut. Dan yang terakhir ada dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk pendapatan return of investment yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan yaitu yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Lalu yang kedua ada pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurangnya sama nilai bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Lalu yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Lalu yang terakhir ada property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu like, comment, dan subscribe. See you di next video, bye-bye. I should fuck her in the Benz.